Bang! Dengan pukulan, saat naga yang marah itu menghantam Tianzu, gua stalaktit ini bergetar. Pasukan yang meninggalkan Xiandong berbalik, mau tidak mau terkejut, lalu menyelinap lebih cepat. Diam-diam mengira para idiot itu berani melawan. Tidakkah mereka tahu bahwa orang-orang itu adalah orang kejam yang menghancurkan semua bangunan jahat? Bang! Stalaktitnya retak dan kerikilnya bergetar, membuat perlindungan tubuh manusia abadi di Xiandong. Tetapi debu sulit didapat. Hanya saja Butterfly Chongsan melambaikan kerikil, melihat siluet Jin Yao yang langsung menuju ke atas gua, tidak dapat menahan sudut mulutnya berkedut. Tuan Muda Qin, Anda. Tinju ini agak keterlaluan. Orang-orang di sini, apa yang Anda pukul di atas kepala Anda? 7 orang itu juga berkeringat dingin dan terus memegang hartanya untuk belas kasihan, sampai puing-puing mengenai wajahnya, dan berani membuka matanya sedikit. Adegan di depan mereka, sambil membiarkan mereka berlama-lama, masih penuh dengan keraguan. Tinju Heaven Immortal ini sedikit fantasi, saya khawatir itu bukan. Namun, sebelum ketujuh orang itu merasa lega, mereka melihat bahwa batu yang pecah itu pecah di bagian atas gua yang pecah, dan perlahan mengalir ke bawah. Tetapi itu adalah agar-agar putih pucat yang menggelinding di dalam kristal. Jimat seperti air terjun, energi agung, murni, dan lembab yang terpancar darinya, seperti aliran emas sungai Giok, membuat semua orang di tempat kejadian merasa nyaman. Dan siluet ramping, yang masih merenungkan perilaku tak tentu di detik terakhir. Pada saat ini kekuatan abadi diubah menjadi telapak tangan raksasa, dan peri stalaktit kelas atas seperti air terjun dikumpulkan tanpa tumpahan apapun. Qin Yichen mendarat dengan lambat, tetapi cahaya kupu-kupu yang dilemparkan oleh Butterfly Chongsan penuh kelesuan. Ketika dia melihat kepercayaan palsu mantan, dia gemetar di tempat dan matanya ngeri. Ini, stalaktitnya kental, tersembunyi di bagian atas gua, dengan langit di dalamnya, cairan peri kelas atas. Kupu-kupu Chongsan menghirup udara dingin, ini adalah stalaktin kelas atas. Sebaliknya, stalaktit yang dijarah itu hanyalah sampah. Tuan Muda Qin, Anda, bagaimana Anda mengetahuinya? Bos, itu luar biasa. Benda ini sangat megah. Kupu-kupu berada di tengah kerumunan, melihat stalaktin kelas atas yang secara bertahap dipadatkan oleh Qin Yichen, dan wajahnya luar biasa dan luar biasa. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya terdengar sambil terkekeh. Jangan lupa, aku adalah Divine Dual Cultivation. Butterfly Chongsan mendengar ini. Ini adalah tatapan tertegun, dan pada saat yang sama diam-diam berpikir, Tuan Muda Qin tinggi. Orang tua tidak tahu apa-apa dan hampir melewatkan harta karun ini. Qin Yichen terkekeh. Elder rendah hati. Guts Vestige ini sudah menjadi naga dan ular berbaur. Berapa banyak kekuatan yang mencoba mencari yang abadi secepat mungkin, dan siapa yang telah menjelajahinya dengan serius. Butterfly Chongsan memikirkannya juga, tetapi harus mengakui bahwa jika tidak ada persepsi kekuatan roh yang tajam, maka dia akan melewatkannya atau meledakkan Xiandong tanpa pandang bulu. Namun, pengeboman sembarangan, kemungkinan Mongolia dan China juga mungkin sangat kecil. Alasan yang paling mungkin adalah gua peri runtuh dan harus pergi. Pada akhirnya, tidak ada yang diperoleh. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen dapat memiliki panen ini. Keberuntungan ada di sana. Dapat mengubah keberuntungan menjadi harta. Tetapi itu adalah kekuatan roh yang tajam. Keabadian kelas atas ini memiliki energi yang sangat kuat, murni dan lembab, dan mudah diserap. Dibandingkan dengan memurnikan makhluk abadi, kultivasi dapat dikatakan cepat. Dengan harta duniawi materi surgawi ini, saya ingin datang ke Qin yang master terobosan Golden Immortal. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Energi minuman keras peri kelas atas ini juga dirasakan olehnya. Penyerapan dan pemurnian tampaknya benar-benar memungkinkan dia untuk menyentuh alam keabadian emas. Bukan hanya aku. Mari jelajahi gua peri ini bersama-sama. Itu adalah pembagian yang sama. Namun, saat ini, Butterfly Zhongshan dan Ziyun tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, senyum tipis Ziyun berkata, Bos, kamu harus menerobos secepat mungkin. Jika tidak kita akan selalu menurunkan rata-rata alam kita. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, tertawa dan mengutuk. Oke, berani mengolok-olok saya, kan? Ziyun tertawa, tetapi menoleh dan melihat ke arah 7 orang yang lamban itu. Bos, ini bukan salahku. Saat Anda menembak, orang-orang ini sepertinya memiliki beberapa ide yang tidak jujur. Tiba-tiba, meski pemandangan barusan tidak terduga, Ziyun masih mengamati kehalusan menit. Lagi pula, dia sangat ingin melakukannya saat itu. Tetapi pada saat ini, diawasi oleh sepasang mata naga Ziyun yang dingin dan parah. 7 orang kembali sadar dari kengerian, tetapi sulit untuk menyembunyikan kebingungan di antara ekspresi. Tinggalkan surga abadi, sang bos, sebagai bos. Tetapi baca dari mata Ziyun, jika Anda berani melawan, Dewa Emas berambut ungu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat pembunuhnya terbunuh. Ragu-ragu. Qin Yichen hanya meliriknya. Ajari mereka bagaimana jujur. Dengan baik. Bos, apakah Anda melihat darah? Tidak perlu. Hanya biaya kuliah. Seperti yang kamu tawar.
Saat berbicara, wajah Ziyun terlihat garang. Setidaknya dia merasa ekspresinya garang saat ini. Tapi melihat peralatan luar angkasa di tangan ketujuh orang itu, dia tiba-tiba bahagia. Sangat masuk akal. Setelah tertawa ringan, Ziyun tidak ragu. Dengan lambaian lengan baju yang besar, peralatan luar angkasa di tangan tujuh orang, bahkan stalaktit, dimasukkan ke dalam sakunya. Saat seluruh keluarga terbang menjauh dari tangan mereka bertujuh gemetar dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Tetapi Ziyun memiliki pandangan yang kejam. Lihat apa? Saya pikir biaya kuliahnya terlalu kecil, bukan? Tujuh orang menggelengkan kepala berulang kali. Mengapa biaya kuliahnya masih kecil? Dan mereka masih ingin membayar nyawanya. Setelah memasang kekayaan bersih tujuh orang, Ziyun berubah menjadi wajah yang tidak berbahaya lagi. Bos, ini bukan saya yang menggertak. Anda juga melihatnya. Mereka berinisiatif untuk membayar uang sekolah. Qin Yichen mengangguk setuju. Seseorang rajin dan mudah dipelajari, dan harus diterima. Keduanya bernyanyi bersama dan membuat mereka bertujuh tertekan dan muntah darah. Anehnya, ketika mereka masuk ke dalam lubang, mereka tidak menangkap apapun, dan mengeluarkan seluruh tubuhnya. Selain itu, anak itu memukul dengan pukulan. Mengapa peri kelas atas jatuh dari langit? Heaven Immortal, mungkinkah ada Immortal Grade yang mencari harta karun? Tidak peduli apa yang kita lakukan. Biarkan kamu menghentikan serangan diam-diam. Sekarang tidak apa-apa, biaya sekolah ini kejam. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya orang tua dari 8 Heavenly Layer, mempermainkan kita sama seperti bermain. Tujuh orang memiliki kepahitan di hati mereka tetapi tidak berani berbicara. Satu-satunya hal yang baik adalah ketika mereka pergi untuk sementara, surga abadi tidak menghentikan mereka sama sekali. Setidaknya nyawaku terselamatkan. Melihat tujuh siluet yang melarikan diri dengan panik, Qin Yichen mencibir. Dan hasil perjalanan ini lumayan. Meskipun dia memiliki keabadian sebanyak dia tidak kalah dengan kelompok keabadian kelas atas ini. Tetapi yang terakhir lebih unggul dalam energi dan tingkat penyerapan. Tampaknya setelah menjelajahi Guts Vestige ini, kamu mencari tempat untuk menembus Golden Immortal. Setelah sementara mengumpulkan minuman keras peri kelas atas, Qin Yichen melihat sekeliling. Hong Lian juga mengatakan bahwa tidak ada harta karun di Gua Peri, dan seluruh kelompok perlahan terbang keluar dari lubang yang dalam. Saya melihat sekeliling dan menemukan banyak siluet terbang menuju istana kuno. Tampaknya sub di sekitar takut dirampok, dan sisanya adalah Yang Mulia Hall. Kesempatan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga dari klan Split Leopard seharusnya berada di dalam aula besar. Terlepas dari aula besar kuno, itu seperti sarang pada saat ini. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Dan lampu pompa ganda yang tak terhitung jumlahnya serakah.